Halo teman-teman semua, di video ini saya akan share tutorial bagaimana cara melakukan verifikasi domain dan juga melakukan pemasangan pixel. Nah, ini berpengaruh karena adanya update iOS 14, sehingga ketika teman-teman tidak melakukan verifikasi domain dan juga tidak melakukan pemasangan pixel, akan sedikit mengalami kesulitan, khususnya kalau teman-teman iklan menggunakan Objective Sales dengan landing page seperti itu. Nah, ini saya coba continue dulu. Nah, ini kendala yang akan teman-teman alamin ketika tidak melakukan pemasangan pixel dan juga verifikasi domain. Jadi nanti di level ad set, ketika pemilihan pixelnya itu ada beberapa event yang nggak bisa diklik. Itu yang pertama. Kalau teman-teman tidak melakukan verifikasi domain dan juga pemasangan pixel di bagian sini, akan ada kesulitan-kesulitan pemilihan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman tidak melakukan pemasangan pixel, akan ada kesulitan juga. Kayak misalnya nih, teman-teman sudah beriklan misalnya dalam waktu 30 hari. Nah, datanya nggak muncul, sehingga kita akan kesulitan untuk menganalisa dan juga mengevaluasi berapa efektif iklan kita yang sudah dikeluarkan. Jadi misalnya dari uang yang udah keluar, berapa banyak yang ngeklik tombol, berapa banyak orang yang masuk landing page kita, berapa banyak orang yang ngeklik tombol kita, itu tidak ke-tracking. Sehingga makanya kita perlu melakukan pemasangan pixel sebelum beriklan. Oke, sebelum praktek, ada beberapa yang mau saya sampaikan terlebih dahulu supaya teman-teman semuanya bisa mengerti, khususnya yang baru terjun ke dunia digital. Sebentar. Oke, nah ada tiga hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian pixel, yang kedua langkah pemasangan, dan yang ketiga beberapa catatan. Langsung aja yang pertama. Apa sih Facebook Pixel itu? Facebook Pixel adalah sebuah kode, yang mana kode itu kita tanam di dalam landing page. Kenapa kita perlu melakukan penanaman kode di dalam landing page? Karena hakikatnya landing page atau website itu bukan punya si Facebook, sehingga Facebook tidak bisa menampilkan data. Nah, kalau kita pengen datanya muncul, ya kita harus tanam Facebook Pixel. Simpelnya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua, tujuannya adalah untuk melacak orang-orang yang mengunjungi website kita atau landing page kita dan juga mengetahui seberapa banyak orang yang berinteraksi di dalam landing page kita. Jadi tujuannya supaya tahu nih yang masuk landing page kita ada seberapa banyak, dan yang kedua, seberapa banyak juga nih yang ngeklik tombol di dalam landing page atau yang isi form atau yang order di dalam landing page kita seperti itu. Yang ketiga, setiap Facebook memiliki kode pixel yang berbeda-beda. Maka dari itu nanti kita akan buat dari awal ya teman-teman ya. Nah, yang keempat bisa digunakan untuk retargeting. Kalau ini tujuannya adalah untuk ngumpulin data. Jadi yang kalau pertama tadi ini tujuannya untuk men-tracking, kalau yang ini tujuannya adalah untuk ngumpulin. Kita kumpulin nih orang-orang yang pernah masuk, kemudian kita iklanin lagi. Itu juga bisa. Nanti kita bahas ya di lain video mungkin atau di lain materi. Kemudian yang kedua nih, langkah pemasangan. Langkah pemasangannya cukup simpel teman-teman, ada tiga langkah. Yang pertama nanti kita bakal verifikasi domain. Yang kedua kita mau melakukan pembuatan pixel. Dan yang ketiga kita melakukan pemasangan pixel. Nah, untuk pemasangan pixel itu kita ada dua jenis secara kebutuhan umumnya ya. Yang pertama adalah pemasangan pixel atau trigger untuk orang-orang yang masuk landing page. Jadi kita melakukan pemasangan supaya orang yang masuk landing page itu kebaca, baru masuk aja ya. Biasanya kita melakukan penanaman pixelnya adalah view content. Yang kedua, ini kita melakukan penanaman pixelnya di dalam tombol. Jadi orang yang ngeklik tombol itu kebaca atau ke tracking. Ini kita melakukan penanamannya sebagai add to cart. Kalau untuk trigger-trigger ini bebas, teman-teman boleh pakai add to cart, boleh pakai purchase dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya bingung, ikutin dari kita juga nggak masalah. Nah, ini catatannya. Ada 4 poin catatan. Yang pertama, pemasangan pixel ini sebenarnya tidak wajib karena ini jatuhnya masih opsional. Kenapa opsional? Karena ini karena pemasangan pixel itu wajib kalau teman-teman ngiklannya pakai landing page. Kalau ngiklannya nggak pakai landing page, otomatis nggak wajib pemasangan pixel seperti itu. Nah, yang ketiga, pastikan teman-teman sudah memiliki domain dan juga hosting. Jadi kalau mau ngiklan landing page ya berarti harus punya domain sama hosting. Kalau misalnya belum ada gimana? Beli dulu domainnya, beli dulu hostingnya seperti itu. Yang keempat, sudah memiliki landing page. Jadi cuman punya hosting sama domain juga nggak cukup. Tapi teman-teman juga harus punya landing page atau website. Mas, kalau belum ada gimana? Buat dulu. Buat dulu landing page-nya, buat dulu website-nya. Baru nanti setelah sudah memiliki landing page atau website, baru melakukan pemasangan pixel. Seperti itu. Oke, sip. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke langkah pemasangan ya teman-teman ya. Kita mulai dari verifikasi domain. Oke, langsung aja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu pemasangan verifikasi domain. Nah, silakan teman-teman masuk ke baris 3. Setelah masuk ke halaman Ads Manager, masuk ke halaman baris 3.
ke tombol baris 3, kemudian teman-teman klik menu Business Setting, seperti itu. Nah, setelah masuk ke menu Business Setting, di menu sini, silakan teman-teman cari menu Brand Safety. Nah, ini, kalau saya coba close semuanya, nanti tampilnya kayak gini nih. Cari menu Brand Safety, kalau sudah tinggal klik menu Domain. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Ini contoh salah satu BM yang dia belum pernah verifikasi domain, seperti itu. Oke, caranya bagaimana untuk verifikasi domain? Tentu teman-teman harus punya domain terlebih dahulu ya sebelum melakukan verifikasi domain. Kalau belum, tadi ya harus beli domain dan juga hosting terlebih dahulu. Oke, langsung aja untuk verifikasi domain, teman-teman tinggal klik aja nih. Klik menu domainnya, kemudian create new domain, dan dimasukkan nih nama domainnya. Contoh, saya punya domain mahirdigital.id. Saya tinggal klik aja add. Nah, kalau sudah, nanti tampilan akan berubah. Ini keterangannya domain kita belum terverifikasi. Mas, tujuannya untuk apa sih verifikasi domain? Tujuannya adalah untuk supaya data kita ke tracking. Karena kalau kita sudah melakukan pemasangan pixel, tapi belum verifikasi domain, datanya nggak kebaca. Ini faktornya karena ada update iOS 14 yang mengharuskan kita melakukan verifikasi domain. Oke, nah caranya bagaimana untuk verifikasi domain? Setelah tampilan seperti ini, teman-teman tinggal copy aja nih di menu 1. Klik 2 kali. Kemudian teman-teman masuk ke server masing-masing. Saya punya server itu adalah WordPress. Jadi teman-teman silakan masuk ke WordPress-nya masing-masing. Kemudian teman-teman cari menu plugin. Kita harus install dulu nih plugin tambahannya. Nah, apa aja yang perlu diinstal untuk verifikasi domain? Cuma satu plugin, yaitu pluginnya HFCM. Jadi tinggal klik aja plugin, kemudian klik add new. Setelah diklik add new, teman-teman tinggal klik search di sini. Ini ada menu search ya. Cari aja HFCM. Kalau sudah tinggal search. Oh, sorry. Ini di sini nih. Diklik dulu add new. Tadi belum di add new ya. Diklik add new dulu. Nah, kalau sudah, tampilan akan berubah seperti ini. Nah, di bagian search inilah teman-teman cari HFCM. Oke. Kalau sudah, tinggal dicari nih. Nah, kayak gini. Ini plugin yang mau kita install. Cara installnya gimana? Karena tampilan saya sudah terinstall, teman-teman tinggal klik aja install, terus diklik sekali lagi aktif, karena dia harus 2 kali klik. Jadi pertama teman-teman klik dulu install, setelah installnya sudah selesai, ada tombol tuh tulisannya aktif di tombol ini juga. Nah, teman-teman tinggal diklik sekali lagi, seperti itu. Kalau sudah terinstall, nanti tampilannya akan muncul di sebelah kiri. Nanti cari aja urutannya, karena pasti beda-beda ya setiap dashboard masing-masing. Ada yang di tengah mungkin, ada yang paling bawah kayak saya. Itu sesuaikan. Intinya cari menu HFCM seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal klik aja menu HFCM-nya. Kalau sudah diklik, ini teman-teman klik add new snippet. Pastikan tampilannya di HFCM ya. Klik aja add new snippet. Kalau sudah di scroll ke bawah, nah ini kita masuk ke snippet name. Ini bebas ya, kalau saya nama BM aja supaya nggak bingung. Oke, kalau sudah tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini nih, di kodenya, di menu kode teman-teman paste yang barusan sudah di copy. Kalau sudah tinggal di save. Nah, setelah teman-teman save di bagian WordPress, teman-teman kembali lagi ke halaman business setting di halaman domain. Kalau sudah, tinggal klik sekali lagi di sini verif. Nah, nanti dia otomatis bakal berubah nih keterangannya dari belum terverifikasi jadi sudah terverifikasi seperti ini. Nah, ini dia untuk cara verifikasi domainnya. Setelah berhasil, teman-teman harus dikasih nih asetnya atau aksesnya. Kalau misalnya teman-teman punya banyak BM, itu teman-teman tinggal kasih aja partner. Kemudian cari domain ID-nya. Karena memang satu domain hanya bisa connect ke satu BM. Sehingga ketika kita punya banyak BM untuk dijalankan untuk iklan, teman-teman tinggal kasih aja aksesnya. Misalnya kita punya BMB gitu ya, BM kedua, ya udah ambil BM ID-nya BM kedua, terus dipaste di sini. Seperti itu. Terus lakukan langkah-langkah selanjutnya. Oke, itu untuk cara melakukan verifikasi domain. Berarti cara pertama sudah selesai ya teman-teman ya, melakukan verifikasi domain. Yang kedua, kita melakukan pembuatan pixel. Bagaimana sih melakukan pembuatan pixel? Oke, masih di menu yang sama, di menu business setting, silakan teman-teman masuk ke menu data source. Nah, di sini. Di minggu ini, pembuatan pixel dan juga pemasangan pixel ada sedikit berbeda dibanding minggu-minggu sebelumnya, khususnya kalau teman-teman juga pernah melakukan pemasangan pixel ya. Nah, sekarang ini menunya ada di datasets. Jadi, teman-teman setelah masuk ke data source, kemudian masuk ke menu datasets. Jadi, kita buat pixelnya ada di menu sini. Untuk cara buat pixelnya, ini nanti teman-teman kalau tampilannya beda, pasti di tengah-tengah klik tombol kayak tadi ketika verifikasi domain. Itu tinggal diklik aja, add. Diklik add,
Kalau sudah, teman-teman masukin nama pixelnya. Nama pixel bebas ya, nggak harus nama bisnis, nggak harus nama akun Instagram atau dan lain-lain. Intinya ini nama pixel aja, dan ini nggak muncul di iklan. Misalnya nama pixel saya mau coba namanya testing 2 misalnya, testing 2. Udah tinggal di-create aja. Kalau sudah, teman-teman tinggal di next aja. Nah, seperti ini tampilannya. Kayak contoh di saya punya 1 BM itu ada 4 kode pixel. Kalau sudah dibuat, langkah selanjutnya teman-teman harus kasih akses yang pertama. Kasih akses pixelnya, sorry, sebelum itu pilih pixelnya dulu ya, pastikan pixelnya sudah terpilih. Kemudian add people. Nah, di sini teman-teman tinggal kasih akses ke diri masing-masing. Karena kalau sudah buat pixel tapi belum dikasih akses, nanti ketika pembuatan iklan nggak bisa teman-teman. Nah, kalau sudah, selanjutnya teman-teman juga kasih akses ini, asetnya. Jadi, pixel ini kita mau taruh di add account mana, supaya nanti ketika pemilihan pixelnya muncul. Tinggal klik aja di sini, add asset, kemudian pilih asetnya atau add account-nya. Gitu. Udah diklik. Ini jangan lupa ya dilakukan ya, karena kalau misalnya add people dan juga add asset nggak dilakukan, nanti pixelnya nggak muncul. Oke, ini sudah selesai untuk pembuatan pixel. Kita langsung masuk ke bagian yang ketiga, yaitu melakukan pemasangan pixel. Untuk pemasangan pixel, nanti kita akan praktekkan 2 kategori. Yang pertama kategori visit landing page. Jadi orang-orang yang masuk ke landing page, kita lakukan pemasangan pixelnya apa. Yang kedua, pemasangan pixel ketika orang ngeklik tombol di button. Seperti itu. Itu wajib ya teman-teman ya, supaya kita nanti bisa dapat data nih. Jadi persentasenya ketahuan. Yang masuk landing page ada seberapa banyak, dan yang ngeklik tombol juga ada seberapa banyak. Seperti itu. Oke, kalau sudah selesai melakukan pembuatan pixel, teman-teman tinggal klik aja di sini nih, Open in Event Manager. Nah, kalau sudah nanti tampilnya akan seperti ini. Ini saya refresh, karena tadi belum di refresh ya. Saya coba refresh dulu. Oke, setelah teman-teman masuk ke menu halaman Event Manager, langkah selanjutnya adalah cukup simpel, yaitu ambil kodenya dan kita tanam di dalam landing page. Ini mungkin simple, tapi beberapa server ada yang berbeda-beda. Kayak saya ada menggunakan landing press, itu cukup simple, tinggal ambil kodenya terus tinggal dipaste. Nah, untuk pemasangan, saya coba sampaikan ada 2 kategori. Yang pertama ketika teman-teman menggunakan landing press. Ini gampang banget ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang menggunakan landing press, ini teman-teman tinggal copy aja kodenya di sini. Copy kodenya, kemudian teman-teman masuk ke server WordPress-nya. Nah, masuk ke server WordPress. Kalau sudah masuk ke menu page-nya, pilih page yang udah dibuat, kemudian di sini klik nih, contoh buat landing page tutorial ya. Ini tinggal klik aja page-nya. Nah, buat yang pakai landing press, tinggal scroll ke bawah. Jadi pertama untuk pemasangan orang yang masuk ke landing page, tinggal dipaste aja di sini. Caranya gimana? Dipaste di sini, pixel ID-nya. Kalau sudah di sini nih, Facebook Pixel Event di page loading. Ini tinggal dipilih deh, view content. Jadi orang yang masuk ke landing page, dia ke-trigger sebagai view content, baru masuk ya. Kalau sudah tinggal di-save nih teman-teman, di sebelah sini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang yang ngeklik tombol. Ngeklik tombol juga cukup simpel kalau teman-teman menggunakan landing press. Caranya masuk ke Edit with Elementor, pilih buttonnya, terus scroll ke bawah. Ini teman-teman tinggal pasang Facebook Pixel Event. Misalnya eventnya add to cart, berarti orang yang ngeklik tombol ini nanti bakal ke-trigger sebagai add to cart. Kalau sudah tinggal diupdate. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan landing press, cukup simple ya pemasangannya ya. Tinggal copy dan juga paste. Untuk landing press itu cukup berbayar. Untuk landing press itu berbayar, jadi nanti teman-teman harus beli pluginnya. Tapi kalau misalnya nggak punya landing press, nggak masalah karena nggak wajib. Setelah ini saya bahas tentang tutorial tanpa menggunakan landing press ya teman-teman ya. Oke, kita balik. Nah, ini tutorial yang kedua, yaitu tutorial kalau teman-teman nggak punya landing press. Kalau misalnya nggak punya, nggak masalah, tinggal diikuti tutorial yang ini. Kalau punya, nanti tinggal diikuti tutorial yang sebelumnya. Tapi secara prinsip sama ya teman-teman ya. Nah, kalau yang nggak punya landing press, teman-teman tinggal klik aja di sini nih, add setup pixel. Saya ulangin, pilih pixelnya. Ini pastikan pilih pixelnya. Kemudian kalau sudah dipilih pixelnya, teman-teman tinggal cari nih di sini nih, setup metapixel. Kalau sudah, install kode manual. Nah, setelah teman-teman masuk ke halaman ini, di-copy kodenya. Kodenya di-copy. Kalau sudah di-copy, teman-teman klik continue. Nah, setelah continue, teman-teman balik lagi ke server WordPress-nya. Ini saya keluar ya. Ini kalau teman-teman nggak punya landing press, karena ini memang harus beli terlebih dahulu. Nggak masalah ya, nggak harus pakai landing press, nggak masalah.
Nah, kalau nggak pakai landing press, ada plugin tambahan yang perlu teman-teman install. Nah, caranya gimana? Ini teman-teman masuk ke menu plugin, kemudian klik add new, jangan lupa. Kemudian setelah diklik add new, ada dua plugin. Yang pertama pluginnya adalah kode. Ketik aja kode di sini, kemudian nanti dia bakal muncul. Sebentar. Nah, ini nih, WP kode nama pluginnya. Kalau sudah tinggal diinstal. Setelah diinstal, teman-teman klik aktif lagi, sekali lagi. Masih loading ya. Oke, sudah terinstall. Kalau sudah tinggal klik aktif. Nah, kalau sudah aktif, teman-teman scroll ke bawah, cari menu kode snippet. Nah, ini sudah muncul ya. Kalau sudah tinggal diklik kodenya, kemudian klik bagian header footer, sorry. Arahkan ke sini kursornya, kemudian cari header footer. Di sini nih, header footer. Nah, kalau sudah masuk ke header footer, ini kode barusan teman-teman paste di bagian header. Kalau sudah, kemudian tinggal di save. Nah, kalau sudah melakukan pemasangan kode di sini, teman-teman balik lagi ke halaman Ads Manager. Nah, di halaman Ads Manager, sorry, di halaman Event Manager yang barusan, tinggal di on-in aja. Kalau sudah, tinggal klik Continue. Nah, kalau sudah, tinggal klik Go to Pixel Overview. Nanti, dia tampilannya akan seperti ini nih, teman-teman. Kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini, nah di bagian selanjutnya teman-teman harus kasih akses dulu, sorry, kasih traffic. Jadi masuk ke menu page-nya, jadi masuk ke menu page, kemudian klik view, diklik aja view-nya. Jadi kita buka landing page kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kasih traffic, itu kebutuhannya. Jadi hanya sekadar kasih traffic supaya mancing datanya kebaca. Nah, kalau sudah, ini teman-teman tinggal klik aja di sini nih, manage integration. Tinggal diklik manage. Kalau sudah, teman-teman klik sekali lagi, manage lagi, pilih yang configure event. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik open setup tools. Nah, di sini tinggal dipaste nih, link landing page teman-teman. Dipaste aja link landing page teman-teman. Nah, dipaste aja. Oke, kalau sudah dipaste, nanti kita bakal diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, kalau ada notif kayak gini, ini artinya tampilan web browser kita belum mengizinkan. Jadi bukan problem dari ini ya, bukan problem dari Facebooknya, tapi problem dari device kita. Tinggal kita kasih akses aja. Kita boleh membuka tab selanjutnya. Nah, kita ulangin sekali lagi. Seperti itu. Karena pasti mungkin ada beberapa yang mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah kalau sudah masuk ke halaman selanjutnya, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita paste nih, sorry, kita bikin nih dua event. Yang pertama, event ketika orang masuk ke dalam landing page ini. Eventnya apa? Tinggal dipilih aja di sini, track URL. URL-nya sudah benar. Kalau sudah tinggal dipilih view content. Karena kita pengen orang-orang yang masuk ke dalam landing page ini kebacanya sebagai view content. Kayak tadi ya, ketika pemasangan menggunakan landing press. Kalau sudah, yang kedua button. Jadi kita pengen nge-tracking orang-orang yang ngeklik tombol. Kita tinggal pilih aja buttonnya. Contoh nih buttonnya. Ini buttonnya, tinggal diklik aja buttonnya. Kalau sudah diklik, teman-teman pilih apa? Add to cart. Nah, kalau sudah, teman-teman lakukan berkali-kali nih di semua buttonnya. Kalau ada 10 button, ya lakukan 10 button. Kalau ada beberapa button, ya lakukan beberapa button. Cuman biasanya kalau nama buttonnya sama, dia otomatis sudah ke-tracking kok. Kayak gini nih, order via WhatsApp, dia sudah ke-tracking. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal di finish. Artinya kita sudah melakukan pemasangan pixel nih, teman-teman. Ini tinggal di submit aja, di skip juga boleh. Oke, kalau sudah tinggal di refresh. Sip, kita sudah selesai melakukan pemasangan pixel. Tadi ya, ada dua cara. Boleh pakai landing press, boleh tanpa landing press. Intinya kalau teman-teman yang menggunakan landing press, itu harus beli dulu. Nanti mungkin saya coba kasih linknya di bawah. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai landing press, itu juga nggak masalah. Kenapa? Karena itu nggak wajib. Nah, setelah pemasangannya sudah beres, barulah teman-teman bisa melakukan pembuatan iklan menggunakan objektif sales khususnya. Sip, terima kasih videonya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekin dan teman-teman bisa lancar juga untuk praktek iklannya menggunakan objektif sales. Sip, terima kasih.